Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan saya Riwo Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah buku tentang kitab nasihat. Ini bukunya, kitab nasihat dari beberapa imam yang masyhur, imam yang terkenal, para syekh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Ghazali, Ibnul Jauzi, Ibnu Qayyim, Abu Sulaiman Al-Darani, Al-Haris Al-Mashibi, dan Ibnu Taimiyah. Buku ini berisi tentang petuah-petuah abadi mengenai pendidikan rohani, pendidikan karakter dari 8 ulama psikologi klasik tersebut. Ya. Ini bukunya cukup tebal, cetakan 1 tahun 2018 dengan tebal buku 361 halaman, diterbitkan oleh penerbit Zaman. Pada dasarnya buku ini adalah memuat cuplikan-cuplikan kata-kata dari para ulama yang 8 tersebut, ulama psikologi klasik, yang bisa kita ambil hikmah, ambil manfaatnya untuk kita semua. Pembahasan dalam buku ini diawali dengan cuplikan ungkapan-ungkapan dari Imam Al-Ghazali, kemudian dilanjutkan Ibnu Qayyim, yang ketiga Syekh Abdul Qadir, keempat Ibnul Jauzi, kemudian Al-Hasan Basri, Al-Haris Al-Mashibi, Abu Sulaiman Ad-Darani, Ibnu Taimiyah. Baik, kali ini akan coba kita nanti bacakan cuplikan-cuplikan ungkapan dari para imam tersebut. Kita usahakan nanti semuanya bisa mewakili satu persatu. Baik, kita mulai dengan Imam Al-Ghazali. Dalam berbicara mengenai kekusukan, Imam Al-Ghazali mengatakan khusyuk adalah buah keimanan dan hasil keyakinan akan keagungan Tuhan. Siapa yang dianugerahi hal ini, yaitu khusyuk dalam sholat, di luar sholat, bahkan dalam kesendirian. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, hasil dari khusyuk adalah mengetahui pengawasan Allah terhadap hamba, mengerti keagungannya, dan menyadari kelemahan hamba. Dari pengetahuan ini lahirlah khusyuk, dan ia tidak hanya dalam sholat. Imam Al-Ghazali juga bicara tentang musafir. Kata beliau, di dunia ini manusia adalah musafir. Persinggahan awal mereka adalah buayan, dan persinggahan terakhir mereka adalah liang lahat. Tanah air mereka adalah surga atau neraka. Menurut Imam Al-Ghazali, umur adalah jarak tempuh perjalanan mereka. Tahun, bulan, dan hari adalah waktu tempuh mereka. Ketaatan adalah barang dagangan mereka, waktu adalah modal mereka. Syahwat adalah perampok di perjalanan mereka. Keuntungan adalah saat bertemu Allah di surga beserta kerajaan agung dan kenikmatan abadi. Kerugian adalah saat jauh darinya. Orang yang lengah dengan hilang nafasnya hingga habis dalam selain ketaatan, pada hari kiamat ia akan menghadapi duka cita yang tiada akhir. Maka oleh karena bahaya besar dan bencana mengerikan ini, orang-orang yang mendapat taufik pun sigap melaksanakan ketaatan, meninggalkan kelezatan nafsu dan memanfaatkan sisa-sisa usia.
Sudah jelas apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa perjalanan di dunia ini adalah ada akhirnya. Ketika kita sudah sampai di liang lahat, waktu adalah modal, syahwat adalah perampok yang akan merusak perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga mengungkap tentang jalan menuju kebahagiaan. Yang paling tinggi kedudukannya dalam hak manusia adalah kebahagiaan abadi. Yang paling utama adalah sesuatu yang dapat menjadi perantara menuju kebahagiaan abadi tersebut. Ia tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu dan amal. Amal tidak dapat dicapai kecuali dengan mengetahui tata caranya. Maka pangkal kebahagiaan dunia akhirat adalah ilmu. Ilmu itulah amal yang paling utama. Itulah beberapa inspirasi dari Imam Al-Ghazali. Sekarang kita coba kutipan-kutipan dari imam yang lain. Yang kedua yaitu dari Ibnul Jauzi. Menurut Ibnul Jauzi, efek-efek maksiat, sedikitnya hidayah, rusaknya pikiran, samarnya kebenaran, bobroknya hati, redupnya reputasi, membuang-buang waktu, menjauhkan makhluk, kerisuan antara hamba dan Tuhannya, tercegahnya pengabulan doa, dan kerasnya hati. Itulah adalah efek negatif dari maksiat. Selain itu, kata Ibnul Jauzi, efek maksiat adalah hilangnya berkah rezeki, usia, terhalangnya ilmu, pakaian menjadi hina, banyak cercaan musuh dan sesak di dada. Diuji dengan teman-teman yang buruk yang merusak hati dan menyia-nyiakan waktu, panjang duka dan kesusahan, kesempitan hidup dan gelapnya pikiran. Hal-hal negatif di atas timbul dari maksiat yang melalaikan Allah, sebagaimana tanaman tumbuh oleh air dan kebakaran yang disebabkan oleh api. Ibnul Jauzi juga menyatakan tentang ilmu dan amal. Andai ilmu dapat berguna tanpa amal, tentulah Allah tidak mencela orang-orang alim dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Andai amal dapat bermanfaat tanpa keikhlasan, tentulah Allah tidak mencela kaum munafik. Siapa yang tidak beroleh manfaat dengan matanya, ia tidak beroleh manfaat dengan telinganya. Baik, kita coba kutip dari pendapat imam yang lain. Dari Ibnu Taimiyah, hikmah dan mauizah adalah perantara kebaikan dan kesembuhan hati. Amal-amal hati menurut Ibnu Taimiyah, amal-amal hati yang kadang dinamakan maqamat dan ahwal adalah sebagian dari pangkal-pangkal keimanan dan dasar-dasar agama, seperti mencintai Allah, Rasul, tawakal kepada Allah, ikhlas karenanya dalam menjalani agama, bersyukur kepadanya, sabar atas keputusannya, takut kepadanya, dan berharap kepadanya. Semua amal-amal ini wajib atas seluruh makhluk. Menurut beliau, ikhlas adalah hakikat Islam, karena Islam tidak lain adalah kepatuhan hanya kepada Allah, bukan selainnya. Sungguh sombong orang yang tidak patuh kepada Allah, sungguh musyrik orang yang patuh kepada Allah namun juga kepada selainnya. Sedangkan kesombongan dan kesyirikan berlawanan dengan Islam. Karenanya rukun pertama Islam adalah bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menyatakan tentang malu. Kata haya, malu berasal dari hayat hidup. Hati yang hidup otomatis pemiliknya hidup. Padanya terdapat rasa malu yang mencegahnya dari berbagai kejelekan. Kehidupan hati itulah yang mencegah dari segala kejelekan yang merusak hati. Itulah beberapa kutipan dari kitab nasihat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sahabat-sahabat semuanya bisa melihat buku ini di perpustakaan maupun di toko-toko buku, atau bisa menghubungi langsung penerbitnya. Mudah-mudahan ini memberi motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.